Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para hadirin yang saya hormati. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada para hadirin yang sudah meluangkan waktunya untuk berkumpul di sini dan memberikan saya kesempatan untuk memberikan suatu informasi atau materi, satu atau dua patah kata kepada para hadirin semua. Hadirin yang berbahagia, mari kita ucapkan puji syukur atas kehadirat Allah yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmatnya, kami semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu kendala yang berarti. Pertama-tama, saya ingin menanyakan kepada para hadirin, apa yang diketahui tentang era digitalisasi? Oke, saya ingin menjelaskan sedikit apa itu era digitalisasi. Era digitalisasi yaitu suatu kondisi yang dimana mengalami perubahan dan perkembangan dalam segala aspek kehidupan yang serba digital dan canggih. Kali ini saya ingin mengajak para hadirin untuk melihat perkembangan apa yang telah terjadi pada saat ini melalui globalisasi yang ada. Segala aspek dalam bidang kehidupan juga telah mengalami perubahan karena dampak yang ditimbulkan. Dengan perkembangan teknologi, para pelaku bisnis atau usaha tidak lagi terkendala dalam memperoleh atau berbagi informasi yang ada. Justru dengan adanya era digitalisasi ini, pelaku bisnis atau usaha dapat dengan mudah memperoleh informasi dan bertukar informasi dengan pihak luar dalam bisnis yang dilakukannya. Para hadirin, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan 3 subtopik yang akan kita bahas dalam era bisnis online dan offline di Indonesia. Yang pertama, pengguna internet dalam bisnis. Tentunya dengan adanya globalisasi ini, pengguna internet juga penggunaan internet untuk kepentingan bisnis sangat mengalami perkembangan yang sangat signifikan, seperti pelayanan yang diberikan, promosi, penjualan, kualitas, dan lain-lain dapat dengan mudah menjangkau konsumen dengan teknologi yang semakin canggih. Internet pun juga mampu mendukung pelaku bisnis untuk melakukan sebuah kerjasama secara global dan mempermudah akses ataupun komunikasi antar rekan kerja atau pelaku bisnis. Dengan begitu aktivitas manusia atau pelaku bisnis dapat dengan praktis dengan teknologi yang ada. Selain itu, situs web yang dimiliki oleh suatu perusahaan juga menyediakan katalog serta sebagai media promosi untuk meningkatkan penjualan. Selain itu, dapat digunakan juga untuk berdialog dan berkonsultasi dengan konsumen, antara pelaku bisnis dengan konsumen melalui via online kapanpun dan dimanapun. Lalu yang kedua, media sebagai alat publikasi. Pemanfaatan media di internet sebagai alat untuk mengkomunikasikan pesan membutuhkan elemen-elemen yang dapat mensupport agar tersampaikannya pesan tersebut dengan baik. Pertama adalah aktif, sebab masyarakat itu merasa lapar akan informasi dan mereka mengkonsumsi informasi dengan begitu cepatnya, sehingga apabila tidak ada pembaharuan atau up to date dari informasi dan cenderung pasif, maka perhatian masyarakat atau publik akan beralih. Yang kedua adalah menjadi perwakilan yang baik bagi perusahaan. Bagaimanapun juga public relation adalah ujung tombak citra dari perusahaan. Ketika pesan yang disampaikan tidak baik dan cenderung memancing keresahan dan kesalahpahaman, maka itu akan berdampak pada citra reputasi tersebut. Yang ketiga adalah perhatian dan responsif atas keluhan, atau masukan yang diberikan dari konsumen kepada pelaku bisnis. Sebab komentar dan keluhan apapun bisa disampaikan melalui media online, sehingga ketika public relation menunjukkan perhatian atau responnya yang positif, maka itu pun akan berdampak pada reputasi perusahaan. Lalu yang keempat adalah menjalin hubungan secara langsung. Ini juga diperlukan sebagai kelanjutan dari jaringan yang dibangun melalui media atau hubungan yang dibangun melalui media. Dengan demikian diharapkan pesan tersebut dapat tersampaikan dengan baik dan reputasi yang diinginkan oleh perusahaan juga sesuai dengan harapannya. Lalu yang ketiga,
bisnis online versus bisnis offline di tahun 2022. Mana yang lebih tepat? Semakin berkembangnya teknologi, perusahaan atau masyarakat pada umumnya seringkali dihadapkan dengan berbagai dilema, termasuk memilih antara bisnis online atau bisnis offline. Tak bisa dipungkiri, adanya dunia internet membuat hampir semua orang tertarik untuk mencicipi bisnis online. Bagaimana tidak? Melalui internet, kita pelaku bisnis dapat menghemat biaya, dapat mempunyai strategi yang tepat untuk meningkatkan penjualan. Di era sekarang, bisnis online pun menjadi salah satu opsi yang seringkali digunakan oleh perusahaan atau pelaku bisnis untuk membangun sebuah bisnisnya. Pasalnya, sistem online ini juga sangat memudahkan penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi. Dengan begitu juga bisnis online dan bisnis offline juga memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Yang pertama, kelebihan dari bisnis online, yang pertama sudah pasti hemat biaya, dan kedua memiliki jangkauan pasar yang luas, dan yang ketiga mudah mendapat pelanggan. Namun selain itu, bisnis online juga memiliki kekurangan. Apa saja kekurangannya? Pertama, sudah pasti persaingan yang sangat ketat. Banyak orang yang menjajal bisnis online ini, sehingga persaingan kita semakin ketat. Lalu yang kedua, kurangnya kredibilitas terhadap penjual. Yang ketiga, koneksi internet yang cenderung terkadang tidak stabil. Lalu bagaimana dengan bisnis offline? Jika dilihat dari segi tren, bisnis offline memang tertinggal dengan bisnis online yang terlihat lebih modern dan menarik. Tak kalah saing dengan bisnis online. Bisnis offline tentu juga memiliki keuntungan di antaranya. Yang pertama, tingginya kepercayaan pelanggan terhadap penjual. Yang kedua, membangun hubungan secara nyata atau real. Sama halnya seperti bisnis online, bisnis offline juga memiliki kekurangan. Yang pertama yaitu jangkauan pasar yang sangat terbatas. Yang kedua, memiliki modal yang cukup besar. Yang ketiga, waktu penjualan yang sangat terbatas. Nah, setelah mengetahui kelebihan dan kekurangan dari bisnis offline dan bisnis online, kini saatnya memutuskan bisnis mana yang sebaiknya dijalankan di tahun 2022 ini. Apakah produk yang dipasarkan menjadi salah satu yang lancar pemasarannya jika diletakkan di bisnis online, atau justru produk tersebut harus digambarkan secara jelas sehingga harus dipasarkan melalui bisnis offline. Apapun pilihannya, ketika kita sudah menjalankan suatu usaha, kita tetap harus mempunyai kewajiban untuk mengelolanya dengan baik. Baiklah, demikian informasi atau materi yang dapat saya sampaikan mengenai peran public corporate dalam menghadapi era bisnis online offline di Indonesia. Peran praktisi public relation digital menciptakan dan menjaga citra positif dengan menampilkan pesan-pesan brand organisasi melalui media seperti website, blog, dan media sosial lainnya. Aktivitas public relation telah diakui lebih efisien dan efektif dalam menyampaikan pesan-pesan tersebut kepada publik atau masyarakat bila dibandingkan dengan iklan. Apalagi public relation digital memungkinkan brand-brand untuk berbicara melalui media sosial yang kita punya. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat memberikan manfaat untuk kehidupan sehari-hari. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.